Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kelihatannya semuanya pada ceria ya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tapi kelihatannya semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang pelaksanaan sujud syukur dan sujud syahwi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sujud syukur terlebih dahulu. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Jadi, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini dilakukannya di luar sholat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jadi, sujud syukur ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dalam melaksanakan sujud syukur ini disunahkan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat. Yang kedua, ketika kita mendapatkan pertolongan. Nah, seperti sekarang ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir batin, panjang umur. Nah, itu juga kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan hanya pas dapat uang saja kita bersyukur. Nah, pas kita sekarang diberi kesehatan juga kita harus bersyukur kepada Allah. Misalnya, ketika kita lagi dalam perjalanan, terus kita dicegat oleh orang jahat. Kemudian, kita ditolong oleh orang lain. Nah, dalam keadaan itu, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah ditolong oleh Allah lewat orang yang menolong kita. Selanjutnya ada tata cara sujud syukur. Yang pertama yaitu harus menghadap kiblat. Meskipun sujud syukur ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi tetap harus menghadap kiblat. Yang kedua yaitu niat untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur juga harus ada niatnya. Niat bahwa kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah. Niat itu harus dibarengi dengan hati. Jangan cuma cinta aja yang dibarengi dengan hati. Nah, ketika kita mencintai laki-laki dengan sepenuh hati, lalu patah hati di akhir nanti. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati, pasti suatu hari nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga, sujud dilakukan seperti sujud dalam sholat, lalu membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika melaksanakan sujud syukur, kita membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Nah, jadi tata cara sujud syukur ini yang pertama harus menghadap kiblat. Lalu yang kedua, niat dalam hati bahwa kita itu sangat bersyukur kepada Allah. Setelah itu lalu bersujud dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sujud, kemudian duduk. Setelah duduk, lalu kita membaca salam. Tadi yang pertama kita telah membahas tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang pelaksanaan sujud syahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud syahwi? Sujud syahwi ialah sujud yang dilakukan ketika kita kelupaan atau merasa ragu dalam melaksanakan sholat. Tata cara pelaksanaan sujud syahwi beda dengan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Kalau sujud syukur bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, sedangkan sujud syahwi hanya bisa dilaksanakan dalam sholat saja. Misalnya,
Kita lupa membaca kunut dalam sholat subuh. Tidak perlu kita mengulang lagi sholat subuh. Tinggal laksanakan aja sujud sahwi di akhir sholat tersebut. Tetapi kalau misalkan kita lagi berjamaah, nah terus imam itu lupa tidak membaca kunut. Terus kalau di akhir sholat nanti imam tidak melaksanakan sujud sahwi, sebaiknya kita juga jangan. Jadi makmum itu harus mengikuti imam. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, makmum pun jangan. Tetapi sebaliknya, kalau imam melaksanakan sujud sahwi, makmum pun harus mengikutinya. Selanjutnya ada tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi ini dilakukan setelah kita membaca tasyahud akhir sebelum salam dan membaca doa ini. Doanya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Sudah hafal apa belum? Kalau belum hafal, nanti hafalkan ya. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Yang kedua, membaca takbir, lalu duduk di antara dua sujud dan membaca doa yang sama ketika sholat fardu, yaitu Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu yang ketiga, sujud kembali dan mengucapkan doa yang seperti tadi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah itu yang keempat, duduk sejenak lalu mengucapkan salam. Nah, itu merupakan tata cara pelaksanaan sujud syahwi. Selanjutnya ada hikmah dalam melaksanakan sujud syukur dan sujud syahwi. Yang pertama, hikmah dalam melaksanakan sujud syukur, yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa, hanya Allah lah yang dapat memberi nikmat dan menghindarkan kita dari musibah. Lalu menanamkan sifat tawadu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada hikmah dalam melaksanakan sujud syahwi, yaitu menyadarkan kita bahwa kita itu hanyalah manusia yang lemah, tempatnya lupa dan salah. Terus menjauhkan diri dari sifat sombong bahwa hanya Allah lah yang tidak pernah lupa. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dimengerti tata cara pelaksanaan sujud syukur dan tata cara pelaksanaan sujud syahwi? Nah, kalau kalian sudah mengerti, jangan lupa ya untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.